Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, semua dari Engkau, oleh karena Engkau, dan bagimu segala kemuliaan. Terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, ini masa-masa yang tidak mudah, waktu-waktu yang tidak mudah, di mana negeri kami bahkan seluruh bumi sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Ada wabah penyakit yang sampai sekarang belum bisa tertangani. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di tempat ini hingga saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua perlindungan-Mu, semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang menjadi pegangan kami di dalam kami menapaki tahun yang baru, tahun 2021 yang akan segera kami jalani. Dan kami akan meninggalkan tahun ini Tuhan, tahun 2020, tahun penuh dengan kenangan, baik kenangan manis, kenangan pahit, kenangan indah, kenangan buruk, apapun itu Tuhan, kami tidak mau tinggal di sana lagi. Kami mau melangkah di langkah yang baru bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ini ibadah terakhir tahun 2020. Ya, nggak boleh di stop ya. Yesus belum datang. Berarti masih ada kesempatan. Tapi untuk tahun ini, ya ini yang terakhir. Ya. Oh, suara saya jadi. Ya. Oke, mari kita akan buka Alkitab terlebih dahulu. Mazmur 37 ayat 23 24. Tadi pagi sudah direnungkan, tapi saya mau ini jadi satu alasan untuk kita siap menghadapi tahun 2021. Tahun lalu, atau tahun ini tepatnya ya, tahun 2020, mungkin banyak kenangan, banyak pengalaman, ya, baik, buruk, indah, nggak indah. Tetapi sudahlah, kita akan tinggalkan itu semua. Masuki tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru. Amin. Ada banyak orang pesimis. Apa itu pesimis? Tidak optimis. Betul ya, pesimis itu tidak optimis. Artinya meragukan apakah tahun depan itu akan lebih baik. Bahkan ada yang memprediksi lebih buruk daripada tahun ini. Saya nggak mau pusing dengan itu saudara. Kita nggak usah pusing dengan itu. Orang meramalkan, memperkirakan tahun depan mengalami ini itu. Tidak usah pusing dengan itu. Kita pegang saja firman Tuhan. Amin. Ya, oke. Mazmur 37, 23, 24 saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya coba cari banyak terjemahan, di antaranya dia mengatakan bahwa Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Artinya Tuhan sudah menetapkan relnya. Sepur itu nek mlaku ning aspal iso mlaku ndak? Halo? Loko lho, ndak sepur nek gerbonge ra iso ora didorong, ora digeret ya. Ndak sepur kayak ngomong ndas-ndasan ya. Tapi lah mosok mustaka sepur ya cocok. Saya dulu diomongin ndak sepur,
Munine ra sopan. Lho apa? Lah apa ya jenenge gitu lah. Jawane kan ya ndak sepur. Ya. Loko itu kira-kira kalau dilewatke di aspal gitu bisa jalan enggak? Ya? Oh, enggak sepur itu loh. Sepur kelinci ya. Itu sepur yang aneh di dunia. Sepur kelinci enggak ada kelincinya. Ya. Bisa jalan enggak kira-kira? Sing wong teknik mana? Oh, Pak Trisnu. Ambles ya. Aspalnya misalkan di beton, kuat sekali. Neng bisa jalan enggak? Mungkin masih jalan, tapi tidak semestinya. Tahu enggak? Melakukannya mungkin berapa meter terus mulai yang dibilang tadi ambles pecah semua mesti. Karena apa? Beratnya itu entah berapa ton itu, abot banget yang jelas. Itulah makanya sepur kenapa enggak dikasih aspal saja. Ya, karena nggak akan kuat kalau aspal, dililit rusak mesti. Karena itu dibuatkan jalan khusus, rel namanya. Orang percaya sebetulnya Tuhan sudah bikin jalan, tapi sayangnya jalan kita tuh nggak kayak jalan kereta api. Halo? Nek jalannya kayak sepur ki rasa kayak sopir, rasanya kayak setir itu loh. Saya pernah melihat sepur itu nek sopiran tinggal ke kanan kiri. Karena apa? Relnya yang akan mengarahkan. Jalannya menggok, otomatis dia menggok dewe. Masinis ora sibuk, menggok, enggak gitu. Pernah bayangin enggak tadi sopir sepur? Apa masinis? Dia enggak pusing jalan. Wah, nikung aku piye? Setirannya piye? Enggak. Ya, tombol-tombol sama knop-knop nggo ngerem, nggo anu gitu aja. Ya. Karena apa? Relnya yang mengarahkan. Nah, Tuhan menetapkan kita itu nggak seperti sepur di atas rel enak banget tinggal pokoknya ngegas ya melaku. Enggak. Tuhan menetapkan kita seperti kita berjalan di jalan biasa. Yang artinya apa? Enek persimpangan, kadang nikung, kadang naik, kadang turun. Itulah jalan kehidupan. Nah, sekalipun begitu, kita mesti percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan jalan. Ada orang mengatakan nih, peribahasa ya. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Hanya satu jalan menuju ke surga, Tuhan Yesus. Ya tahu? Ke Roma jalan banyak. Bisa lewat Australia dulu, bisa lewat Singapura dulu. Ya, pesawatnya mampir dulu, bisa. Atau langsung kalau charter mungkin bisa. Artinya jalannya banyak. Nah, kita ikut Tuhan, itu Tuhan menetapkan jalan. Kamu harus ke sana. Tetapi di tengah jalan seringkali, loh, iki kanan apa kiri? Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi pelita itu rintir itu loh. Untuk menerangi langkah kita nggak bisa lihat 100 meter ke depan nggak kelihatan. Saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, saya pelayanan ke Slogoimo sore itu lah. Gelap. Tak pikir itu, wah saya pas bawa mobil lewat jalur utara. Yang tahu jalur utara yang Jatipuro ke timur itu. Saya disalip motor dengan sangat kenceng, saya marah dalam hati. Karena muni-muni rada semua kayak. Wis, ngepit kok wah gitu kan. Tapi begitu dia menyalip saya kira-kira 50 meter di depan saya berkata, puji Tuhan aku disalip masih. Karena apa? Jalan itu tak pikir lurus, enggak jojrok ke kiri. Saya kenceng, dia lebih kenceng dari saya naik motor. Terus dia, loh kok hilang? Ternyata turun karena ada kabut, gelap, enggak ada lampu penerangan. Kadang-kadang jalan Tuhan nggak kelihatan depan kita. Tapi percayalah kalau engkau mengikuti penerangan firman-Nya. Tuhan menuntun kita langkah demi langkah. Sehingga kita akan sampai. Cuman sekali lagi perjalanannya nggak simpel langsung. Enggak. Tuhan tidak membawa kita lewat jalan tol. Seringkali kita justru dibawa ke jalan yang berliku penuh dengan banyak pergumulan. Tahun 2020 ini misalnya. Di awal tahun atau mungkin bahkan ditutup tahun 2019 orang punya resolusi, punya harapan, punya cita-cita. Tahun 2020 aku bakal ini. Tetapi apa yang terjadi begitu bulan sebetulnya dari Februari, Januari sudah mulai di luar negeri, di Indonesia belum heboh. Mulai Maret ya pandemi dinyatakan resmi masuk Indonesia. Wah, padahal aneh peresmian nih. Ya, tetapi itu jadi wabah nasional. Langsung semua sekolah
bukan libur, suruh belajar di rumah. Kantor-kantor mulai bekerja dari rumah. Suasana berubah. Cita-cita harapan kita pun pupus di tengah jalan. Wah, kelakon nih. Ya, karena kita nggak pernah tahu berapa ratus meter depan kita. Kita hanya dituntun Tuhan selangkah demi selangkah. Tetapi Tuhan sudah menetapkan bahkan langkah hidup kita ini asalkan apa? Kita hidup berkenan. Garis bawahi berkenan. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mengikuti apa yang Tuhan mau. Orang yang ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Orang yang mentaati tuntunan Tuhan. Orang yang ngerti isi hatinya Tuhan. Nah, lebih ekstrimnya gitu. Ngerti isi hatinya Tuhan. Ini hanya bisa terjadi ketika orang itu punya relasi atau hubungan dengan Tuhan. Kalau orang gak pernah ada hubungan dengan Tuhan, ya gak bisa. Kita gak pernah ngerti. Kita masih bersyukur bisa ibadah. Beberapa gereja tidak berani ibadah sama sekali. Kemarin saya ngobrol dengan satu teman. Dia katakan, tidak menutup kemungkinan tahun depan sudah gak bisa ibadah. Atau tahun depannya lagi, atau kapan. Kita gak pernah tahu. Maka saya mengajak kita, miliki relation dengan Tuhan. Suatu saat gak bisa ibadah lagi. Misalnya, kita mesti gimana? Jangan sampai saudara bergantung kepada ibadah yang korporat, tapi mulai hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya, kan saya mengajak itu. Ya, dikatakan apabila ia jatuh, yang namanya wong urip kira sempurna, orang mulus jalannya. Saya dulu membayangkan waktu masih kecil, karena saya kecil itu sering jatuh. Sini tuh las-lasannya kayak banget. Bukan tulang, kulit kelihatan bekas itu loh, kayak las-lasan loh. Nek ngelos kan bekasnya kayak belang-belang gimana gitu loh. Saya sering jatuh, lari saya senang pelayan, jatuh, sampai luka belum sembuh, jatuh lagi tambah loro meneh. Itu saya alami. Terus saya melihat orang dewasa kok nggak pernah jatuh ya. Saya membayangkan sok nek aku segede kayak Mas ya kayak, mesti aku ratibo. Tapi pada kenyataannya orang dewasa bisa jatuh nggak? Jatuh sering juga. Saya yakin loh. Ya, Shalom lebih sering. Mas Daud mesti pernah tiba, buku kepleset neng kamar mandi, buku kepleset neng ngendi, bisa saja terjatuh. Apabila ia jatuh, orang yang sudah berusaha dekat dengan Tuhan, mengikuti Tuhan saja bisa jatuh. Ia tidak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Amin. Jadikan ini pegangan buat kita memasuki tahun 2021. Nah sekarang, mumpung kita belum memulai tahun baru, pastikan kita memulai tahun dengan benar di hadapan Tuhan. Dan lihat ayat firman Tuhan dalam 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 5. 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Lebih tepatnya memberikan upeti. Yosafat ya, ini dia menjadi orang yang dikatakan tidak mengikuti Baal, Allah-Allah yang lain, tetapi dia mengikuti jejak ayahnya. Ayahnya siapa? Daud. Yang ingin kita belajar saat ini, sosok Daud. Mas Daud ada di sini, bukan Daud yang ini, Daud yang di Alkitab. Daud ini punya jejak. Setiap orang melangkah meninggalkan jejak. Jejak ini bisa positif, bisa negatif. Kita sering mendengar ya, jejak digital itu memang kejam, ada yang mengatakan gitu ya. Karena apa? Apa yang terjadi itu bisa terekam dan akhirnya tersimpan dalam memori dan akan diingat. Artinya begini,
Mungkin di tahun 2020, ya sebentar lagi kita tinggal berapa jam lagi, kita sudah meninggalkan jejak di sana. Jejak yang kita tinggalkan ini bisa saja ini jejak yang positif, bisa negatif. Artinya kita tidak akan ke sana lagi. Tetapi jejak yang kita tinggalkan ini akan bisa dilihat orang. Akan bisa bahkan diikuti orang. Kalau kita misalnya pergi ke sebuah tempat, di hutan misalnya, ya ada orang-orang yang suka pecinta alam, ya seringkali ada jejak-jejak binatang buas di sana. Jejak singa misalnya, oh bentuk kakinya seperti ini. Itu bisa diikuti, bahkan sampai ke liang atau rumahnya singa. Nah, hidup kita, mau tidak mau, ketika kita melangkah akan meninggalkan jejak. Pertanyaannya, jejak kita ini baik atau tidak? Jejak kita ini akan dilihat oleh generasi di bawah kita. Dikatakan tadi ya, Tuhan menyertai Yosafat karena apa? Karena Yosafat mengikuti jejak dari yang dahulu, dari Daud bapa leluhurnya. Jadi orang yang sudah tidak ada pun meninggalkan jejak. Kalau bahasa anak mudanya kenangan. Tetapi bahasa kerennya jejak. Artinya apa? Jejak ini bisa diikuti. Kenapa Daud bisa sukses? Yosafat mengikuti jejaknya Daud. Sehingga hidupnya disertai Tuhan. Daud orang yang disertai Tuhan. Sehingga Daud menjadi orang yang diurapi dan diberkati luar biasa. Dia menjadi salah satu raja terbesar. Bukan hanya Israel, dunia pada masa itu. Ya, Daud. Dan dia jadi orang yang sangat-sangat dikenan Tuhan. Mari saya mengajak kita mengawali tahun 2021. Saudara, hati-hati dengan jejak saudara. Artinya apa yang saudara kerjakan, apa yang kita perbuat, itu akan meninggalkan jejak. Dan jejak ini tidak akan hilang. Ini akan bisa dilihat oleh generasi bahkan yang jauh setelah kita. Bahasa kerennya, orang profeti mengatakan, jadilah history maker. Jadilah pembuat sejarah. Artinya yang engkau kerjakan, langkah-langkahmu, jejakmu itu akan dikenang oleh orang-orang di bawah kita nanti. Oh, dulu itu ada seorang namanya Tasya. Dia orang yang luar biasa gitu ya. Dia orang yang cinta Tuhan. Tasyanya dua, sekian. GRKB ya aku mesti. Enggak apa-apa ya. Jadi artinya apa? Yang kita buat ini akan meninggalkan sesuatu dan orang bisa mengikuti. Di Alkitab ada banyak jejak-jejak yang bisa kita lihat. Sebagai contoh, ada jejak yang kurang baik. Kalau saudara pergi ke Holy Land, satu saat bisa sampai ke daerah Laut Mati. Di sisi Laut Mati itu ada tiang garam. Saudara tahu itu jejak siapa? Ya, jejak tidak harus berupa kaki ya. Dalam arti sesuatu yang dikenal orang, akan diingat orang. Istri Lot. Istri Lot ini adalah seorang yang waktu itu sudah dapat peringatan ketika kota Sodom dan Gomora mau diluluh lantahkan Tuhan. Lari ke gunung situ, jangan pernah menoleh ke belakang. Sayangnya karena dengar suara mengerikan di belakang, si istri Lot ini noleh. Pada waktu dia menoleh, tiba-tiba dia kaku dan berubah jadi tiang garam. Ngomong tiang garam jangan bayangin di sana, garam gitu ya, bentuknya batu. Ini karena di tanah sekitar Laut Mati, tanahnya mengandung garam. Batu pun asin. Orang enggak asin, pahit malahan, saking asinnya. Nah, itu masih ada, saya tadi sempat mau browsing sendiri aja deh. Ya, jadi ada gambarnya, seperti itu. Ya, jadi itu jejak yang ditinggalkan. Contoh ketidaktaatan istri Lot membuahkan jejak seperti itu. Artinya ketika melihat itu, belajar sesuatu. Betapa pentingnya kita taat kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi
Daud meninggalkan jejak dan Yosafat itu mengikuti jejak yang baik itu. Dan karena Daud orang yang dikenan Tuhan, Daud orang yang di hatinya Tuhan, sehingga yang terjadi kemudian apa? Daud ini diberkati oleh Tuhan, orang yang berhasil hidupnya. Nah, orang yang mengikuti jejak ini, orang yang mau belajar dari leluhurnya yang cinta Tuhan, yang dikenan Tuhan ini, yaitu Yosafat mau belajar seperti itu, maka dikatakan Tuhan menyertai, bahkan akhirnya Tuhan memberkati. Ini ceritanya, supaya ngerti, agak bingung mungkin, ini ada yang menyebut tidak berbuat seperti Israel, ada Yehuda. Waktu itu kerajaan Israel jadi dua. Yang satu Yehuda, yang satu tetap Israel namanya. Dan ternyata Israel ini banyak berbuat hal yang berbeda dengan Yehuda. Ya, jadi di sini yang Yosafat ini yang megang Yehuda itu istilahnya. Jadi artinya kita bisa lihat orang-orang yang benar-benar hidupnya mengikuti Tuhan, bahkan mengikuti jejak orang yang dikasihi Tuhan, orang yang berhasil di dalam Tuhan, maka orang itu disertai. Saya sudah sering sampaikan ya, namanya disertai Tuhan. Kemarin Pak Yusak juga sampaikan, Mas Eko suruh maju ke depan dicontohkan disertai Tuhan seperti apa. Jadi lebih dari sekedar diikuti, beda. Disertai dengan diikuti beda. Nah, karena itu kita bersyukur kita punya Tuhan yang Immanuel. Setiap firman-Nya, kecuali Tuhan membatalkannya. Ya, artinya misalnya ada perintah ini kemudian Tuhan berkata kamu nggak seperti itu lagi. Misalnya contoh di perjanjian lama, ya harus memberikan korban domba, nyembelih domba, itu kan di perjanjian lama harus untuk penghapusan dosa. Tapi perjanjian baru sudah digantikan Yesus, artinya kita nggak perlu lagi ya melihara domba untuk dikorbankan. Nah, contoh seperti itu. Selama tidak dibatalkan bukan dibatalkan ya, digenapi ya. Selama tidak seperti itu, artinya yang difirmankan itu masih berlaku. Salah satunya dia Immanuel. Sejak perjanjian lama disebutkan dia Immanuel. Masuk di zaman perjanjian baru, dia juga Immanuel. Bahkan Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan, ada Immanuelnya Tuhan. Jadi 2021 sekalipun mungkin tidak mudah, tapi percayalah ada penyertaan Tuhan. Mengerikan. Kalau kita lihat zaman sekarang, situasi sekarang mengerikan. Ya, COVID-19 ini mungkin sebagian kita, alah rahmat ini biasa wae. Satu rekan kita dipanggil Tuhan. Hamba Tuhan CKI Solo. Almarhum Bapak Petrus Effendi. Belum lama. Berapa hari ya? Lupa hari apa itu. Minggu masuk rumah sakit. Minggu yang sebelumnya, seminggu ya kalau lebih ya. Ternyata harus dipanggil Tuhan. Dan hari ini juga ada hamba Tuhan CKI juga harus isolasi mandiri, positif. Sepertinya biasa saja. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, wabah ini bukan hanya masalah lorong nih. Ada orang yang nggak ada gejala biasa saja, ternyata positif. Tetapi sesuai dengan protokol kesehatan, orang yang seperti itu sudah positif, tidak boleh bergaul dengan yang lain. Bayangkan, karantina, isolasi mandiri mending. Kalau enggak, satu ruangan sendiri, nggak boleh dijenguk siapa-siapa. Kalau sampai di rumah sakit ya, tapi kalau di rumah sih mungkin masih, itu pun tidak boleh ketemu langsung. Ngeri sekali. Tapi bukan berarti kita jadi orang yang takut. Kita percaya ada penyertaan Tuhan. Amin. Kita doakan pemerintah kita supaya nanti vaksin ini bisa menanggulangi untuk penyebaran virus sehingga kita bisa kembali hidup normal. Amin ya. Ya, jadi kembali Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita mau percaya tahun depan kita mesti positif, mesti optimis. Tahun 2021 tahun penuh kemenangan, tahun penuh harapan, tahun penuh kemuliaan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Terus ngandal ke Tuhan. Jangan kita jadi orang yang gara-gara ada ramalan mengatakan tahun depan tahun yang begini begitu, akhirnya kita jadi ngelokro. No, jangan kamu pusing dengan apa kata orang, tetapi pegang janji Tuhan bahwa ada penyertaannya. Mau besok itu susah, mudah, senang atau yang lain-lain,
Percaya yang penting penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau orang yang disertai Tuhan, pasti orang itu ditolong Tuhan. Kalau ditolong Tuhan, pasti tertolong. Amin. Unik memang. Saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan. Kemarin saya di Solo Baru ketemu juga dengan beberapa pendeta. Kita ngobrol nyinggung tentang itu. Apakah ini sudah akhir zaman ya Pak? Apakah Yesus mau segera datang? Kayaknya iya. Tanda-tanda seperti ini baru sekarang ini kita ngalami. Tetapi satu hal yang pasti, kalau Yesus mau segera datang, lakukan bagian kita. Jangan sampai kita tidak siap waktu Yesus datang. Seperti 5 gadis bijaksana, itu harusnya kita. Ada minyak cadangan yang kita punya. Saat Yesus datang, kita siap. Jangan sampai Yesus mau datang, kita baru cari minyak. Pastikan kita tetap memiliki minyak cadangan itu. Jangan sampai pelita kita jadi padam. Kita percaya bahwa Tuhan akan segera datang. Yesus akan segera datang. Masalahnya Alkitab nggak pernah nyebut kita tanggal berapa, tahun berapa. Itu nggak pernah disebutkan. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa aku akan datang, pasti datang. Bisa tahun depan lagi juga bisa. Kita nggak tahu. Siapkan diri kita. Maka saya bilang tadi, masih bersyukur kita bisa ibadah. Ada banyak teman saya hamba Tuhan tidak bisa ibadah. Ada yang menghentikan ibadah sampai sekarang. Salah satunya di Philadelphia sudah tidak ada ibadah. Sejak COVID sampai sekarang belum mulai ibadah. Loh, terus gimana? Ya udah, ibadahnya masing-masing di rumah. Makanya sekarang kita mesti bersyukur diberi kesempatan masih bisa ibadah. Tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nggak bisa. Kalau saudara-saudara nggak bisa ibadah bersama-sama, ini ngomong ibadah bersama loh ya. Kalau ibadah tidak pernah boleh ditinggalkan. Di rumah tetap bisa ibadah. Saudara bisa puji Tuhan, nyembah Tuhan sendiri. Alami hadirat Tuhan. Saya menekankan ini, tidak ada manja-manjaan lagi. Wah, aku kan mudeng Pak, gini-gini mesti dibimbing terus. Saudara mesti berjuang, mesti survive. Mulai sekarang belajar untuk kita masing-masing punya hubungan pribadi yang lebih lagi dengan Tuhan. Sehingga pada waktu memang kita tidak memungkinkan ibadah bersama lagi. Bukan larangan apa-apa, karena COVID ini. Kita tetap punya iman yang kuat. Amin. Jangan saya, wah oke, so jalan-jalan dong kalau gitu nggak usah ibadah kan lebih bebas. Saya mau beritahu saudara, bayangkan kita senang-senang pesta-pesta, nggak ibadah kok santai-santai aja tiba-tiba Yesus datang, apa yang akan saudara lakukan? Ya, bukan berarti nggak boleh, jaga diri kita masing-masing. Kemarin Pak Yusak cerita, Pak Yusak ya. Sambil sarapan kita ngobrol. Dia menghentikan ibadahnya berapa waktu yang lalu. Surah ibadah Pak. Kan ibadah masing-masing di rumah. Saya paling kirimi firman. Oh ya sama saya pernah gitu. Saya bilang. Tapi suatu kali saya mendapati jemaat-jemaat ini yang jowo sak penake dhewe. Iya, wis sing jalan-jalan, sing kemo, sing segala macam. Ibadah wedi yang mau rawati, sopeng-sopeng, jalan-jalan kemana-mana. Waduh, ibadah. Langsung dia ibadah sekarang. Takon ibadah Pak saiki Pak. Ben no. Ya, ini yang unik juga sekolah. Anak nggak boleh masuk sekolah. Dolane ra umum, nggak ada kontrolnya. Ini sebetulnya disayangkan gitu loh. Ya, tapi ya sudahlah, itu kebijakan negara, mau gimana lagi. Tapi yang terpenting, ayo saya mengajak kita, percayalah ada penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi tahun depan, yakin dan percaya bahwa kita bisa melewatinya dan berkemenangan. Dan gak kalah penting, ayo tinggalkan jejak yang baik. Ya, jangan sampai engkau dikenal sebagai orang yang wah karena COVID, ya akhirnya kita jadi orang yang tidak lagi ibadah, tidak lagi sembahyang. Jejak itu tidak hanya dilihat oleh teman-teman sekitar, anak-anak kita di rumah juga bisa melihat. Wong tuaku waktu nggak ada ibadah ternyata wah, santai-santai, senang-senang jalan-jalan, pergi kemana-kemana. Ya sudah. Sampai nanti tutup tahun misalnya seperti itu, yang dikenang oleh anak, ya dia akan ngikuti. Sangat saudara jadi orang yang taat, saudara akan diikuti sih oleh anakmu. Tetapi saat kita nggak taat, otomatis anak-anak juga nggak taat. Karena itu tinggalkan jejak yang baik.
Mari kita masuki tahun 2021, tinggalkan jejak yang baik. Mulai jadi history maker. Buat sejarah dalam hidupmu. Sejarah yang akan diingat oleh banyak orang. Sehingga memberkati banyak orang. Dan kemuliaan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jangan takut apapun yang terjadi. Tapi juga jangan pernah menyepelekan. Tapi kita percaya dalam perlindungan Tuhan. Kita selamat. Kita bisa melewati tahun depan dengan berkemenangan. Amin. Kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan perlindungan-Mu. Kami percaya akan penyertaan-Mu. Bahkan Kau sudah menetapkan langkah hidup kami. Dan sekalipun kadang kami jatuh, Engkau akan menangkap kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Tuhan, pegang tangan kami. Pegang kuat tangan kami. Karena kami gak akan cukup kuat untuk memegang tangan-Mu ya Tuhan. Pegangan kami terlalu lemah. Tapi kami percaya pegangan tangan Tuhan membuat kami akan terselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah firman-Mu, Engkau sendiri Roh Kudus yang menanamkan dalam hati dan hidup kami. Sehingga ketika kami meninggalkan tahun ini, entah jejak apa yang kami tinggalkan, tetapi Tuhan kami mau mengawali tahun depan dengan melangkah dan jejak yang baru. Dan biarlah jejak kami ini akan senantiasa diingat orang bahwa kami berjalan di jalan Tuhan dan hidup dalam perkenanan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa hidup melekat dengan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena dengan demikian kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami dan memberkati hidup kami. Jagai, lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, termasuk mungkin yang menyaksikan tayangan ini, semuanya juga dilindungi Tuhan. Jauhkan mara bahaya, jauhkan celaka. Berikan kami Tuhan hikmat-Mu, berikan kami kuasa dan kekuatan-Mu, dan mampukan kami melewati tahun yang baru di dalam anugerah dan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin.